mengenalkan pada saat aku kerja itu ya, namanya perusahaan baru ya kan. Aku nawarin tiket ke penumpang itu aja, kadang penumpang itu masih nyaing peleknya bis, masih kadang itu bisa nyartenan apa ora cut mesin dibuka sama dia, padahal jok itu masih plastikan. Jadi orang jualan satu tiket aja udah kayak orang ngemis ke sini. Bukan safari sih. Jadi aku ini sekarang udah ada di titik settle mas. Kalian tahu Haryanto berapa jalannya per hari? 140-an bis per hari. Bahkan di masa pandemi seperti ini. Kalau nggak pandemi kayak apa? Sobat Profan, sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk mengklik tombol like, lalu subscribe, berlanjut ke komen, lalu share ya sobat. Pada saat itu aku SMA pun posisi kelas itu aku masih bantu yang ngurusin setoran angkutan kota, masih jaga mereka di jalan, masih segala macam bla 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 operasional angkutan kota, walaupun sifatnya hanya membantu, tapi aku udah familiar dengan itu gitu. Karena memang dari kecil kan kita garasi satu rumah sama terus akhirnya 99 itu collab, terus bapak mutusin angkutan kota dijual semua kan karena krisis moneter pada saat itu, beralihlah ke bis. Terus Halo Sobat Profan, back again to Property and Fun YouTube channel. Sobat Profan, pada episode sebelumnya kita telah mengenal bagaimana sosok seorang Rian Mahendra ditempa. Mulai dari masa kecilnya sebagai seorang anak kolong hingga awal merintis PO Haryanto di usia belia bersama sang ayah Haji Haryanto. Sebagai orang yang lebih banyak tampil di depan layar, Rian belajar banyak hal dari pengalamannya yang malang melintang di lapangan, termasuk mengenai watak dan karakter banyak orang. Pengalaman inilah yang pada akhirnya membentuk karakter dari penghobi olahraga renang ini. Nah, bagaimana lanjutan pengalaman hidup dari anak muda yang selalu berpenampilan sederhana ini dalam mengelola PO Haryanto? Simak kelanjutan tayangannya sampai selesai ya sobat! ini benernya terlalu kritis mas, terlalu kritis dan terlalu apa ya, terlalu vulgar, dan itu lebih ke arah negatif. Aku jadi tahu, kalau kadang jadi tahu kenapa banyak PO-PO yang nggak ketemu, dan nggak semua orang bisa nerima omong tahu itu tadi. Semua orang bisa jadi pemimpin, tapi nggak semua pemimpin itu punya jiwa pemimpin. Jadi kadang banyak yang aku lihat, aku pelajari dari orang tua mereka yang nggak ada di diri mereka. Itu yang banyak aku pelajari. Ya udah mereka sudah punya wadah-wadah bagus. Di POMI itu wadah yang sangat baik buat mereka. Itu yang sering aku bahas sama Bang Sandi. Bahkan ketika aku main ke sana juga, aku kan sempat bilang juga, karena IPOMI itu aku anggap penting karena mungkin itu bisa jadi wadah
yang bisa menyelaraskan tadi wadah yang bisa menjembatani para generasi penerus di dalam bisnis otobus ini dari generasi pertama ke generasi kedua dan seterusnya. Yang divisiku aku mungkin 170 armada ya, termasuk atas dan atap, sama 1.200 kru dan 400 kurang lebih orang-orang lapangan dan aja. Berarti total di bawah kepemimpinanku itu 170 armada dan 1.600 karyawan. Satu hal yang mungkin kalian nggak tahu, jadi Bapak ini sejak awal usaha memang lillahi ta'ala. Jadi kita konsep usahanya bagaimana Bapak itu bikin usaha, visi misinya satu, perusahaan ini bisa jadi wadah dan sarana dia untuk berjuang dan berjalan di jalan agama. Mungkin kalian tahu lah, Haji Haryanto itu punya anak asuh yatim 5.000-an lebih. Tahun ini aja 5.361 anak. Dengan data tahun ini itu disambungin sama beliau terus. Jadi nggak mungkin bisa perusahaan ini berjalan tanpa campur tangan Allah. Jadi lebih simpel lagi kalau orang bilang, Mas kok iso? Yang aku belum bisa. Jadi tugas kita hanya bekerja sebaik mungkin tanpa mikir target, ya kan? Ntar rezekinya Allah sendiri yang ngasih. Jadi kalau di nalar logika nggak masuk itu. Kok bisa gitu ya? Nyatanya bisa. Itu kan hal yang harusnya dipertanyakan sama Haji Haryanto. Karena tugasku hanya bekerja. Aku hanya bekerja. Aku juga begitu. Agen-agen, Mas target berapa? Mas target berapa? Haji Haryanto itu nggak pernah. Aku ngomong Haji Haryanto berarti aku lagi posisikan dia sebagai pimpinan. Haji Haryanto itu nggak pernah yang namanya Mas dari 2003 bikin perusahaan sampai sekarang target nang penumpang kok sepi, nang penumpang kok harus segini itu enggak. Pak, penumpangnya aja sepi, terus disyukuri ya, bismillahnya ini semua. Iya, Pak Haji Haryanto itu. Jadi nggak pernah aku tuh, jadi anak-anak termasuk aku, anak-anakku, semua divisiku, orang-orang di divisiku nggak pernah ngerasa ada tekanan masalah target. Jadi kita hanya fokus melayani penumpang yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik. Itu tadi yang aku bahas di awal. Kalau orang diciptakan di atas ditaruh di bawah, aku nggak bisa ngomong seperti apa. Tapi kalau aku tercipta dari bawah, ya seperti biasa. Kayak sampean sama adik-adik sampean gitu. Sampean sama adik-adik sampean. Atau sampean masuk ke sekolahan yang sama, terus kenal sama teman-teman di sekolah seperti apa? Mungkin itu kalau buat saya Mas, nggak di belakang, tapi di depan. Kalau karyawan saya capek 10 jam, saya harus capek belasan jam lebih, atau lebih capek. Kalau karyawan saya sakit, atau capek, atau lelah, saya harus lebih lelah. Saya nggak pernah memerintahkan mereka sesuatu yang aku sendiri nggak sanggup buat lakukan. Jadi kalau aku udah memerintahkan atau mengasih mereka komando, berarti itu bisa aku lakukan sendiri. Tinggal kamu mau kerjain atau enggak, kalau kamu nggak mau tak kerjain sendiri. Dan aku nggak pernah menganggap mereka karyawan. Banyak lah kalau kalian lihat kedekatanku sama karyawan, ya semua seperti di YouTube channel banyak. Maksudnya kadang orang posting apa, orang dari belakang aku kayak gimana, ya memang jadi aku memposisikan diri sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai adik-adik mereka. Kalau aku lagi mancing sama mereka, aku berarti memposisikan diri sebagai adik-adik mereka. Kalau aku lagi ngasih mereka motivasi, lagi ngasih mereka, berarti aku memposisikan diri sebagai kakak. Kalau aku lagi negur mereka, aku memposisikan diri sebagai orang tua. Oh ya ini, karena memang wilayah Jawa Timur di sisi timur kita kan sekarang udah nggak ada Pantura. Jadi mau nggak mau kita harus punya garasi pendamping sentral di sini buat mengcover armada-armada dari timur, karena memang sekarang udah tol Trans Jawa kan. Ya kalau di modern pasti, karena orang kan pola pikirnya setiap tahun berkembang. Area hijau.
tahun lah, insya Allah 2 tahun selesai. An. Haryanto itu tiap tahunnya beli pengadaan unit itu sekitar 40-an. Itu tiap tahun. Karena memang kita kan ada sistem permajaan. Jadi Haryanto itu tiap 6 tahun, armada 6 tahun, 7 tahun itu pasti dijual. Jadi kita selalu renew permajaan terus. Nah corona ini aku pesen 41 unit. Ya aku bikin vlog itu 21. Terus sisanya yang 20 setelah itu aku pesen. Cuman karena corona, pandemi, akhirnya yang 15 tak ini tahun depan. Aku ini hidup, motivasiku cuma satu. Aku bekerja sebaik mungkin, berkembang seberkembang-berkembangnya. Tujuanku cuma satu, aku bisa bermanfaat buat orang lain. Itu aja. Jadi kalau ditanya targetku, sebenarnya targetku udah selesai dari beberapa tahun yang lalu. Dari puluhan tahun yang lalu lah. Karena memang udah nggak pengen punya ambisi apa. Aku cuma pengen satu aja, hidupku bermanfaat. Kita udah punya, walaupun efek dominonya sama ya. Kayak contoh rumah makan sendiri, terus pom bensin sendiri, ya kan? Pom bensin sendiri, rumah makan sendiri, terus ya mungkin properti lah, kayak ruko-ruko. Tapi kalau ekspansi yang bener-bener mainstream dan ekstrim, kayaknya nggak ada. Masih fokus di sini aja. Karena masih banyak yang bisa aku gali dari apa yang aku belum bisa. Jadi aku kerja, nggak di rumah. Udah itu. Aku kalau di rumah, apalagi istirahat malu. Malu. Aku kalau nggak capek malu. Aku suka membaca, aku suka nonton film, aku suka renang. Itu dia, aku nggak pernah. Soalnya ini, aku kalau udah ke rumah, aku tuh kalau udah di rumah, kumpul sama anak sama istri, itu males hawanya. Mau keluar tuh males banget. Udah, makanya aku sekali keluar udah mending nggak balik. Kita sekali balik, ya seminggu di rumah, ntar keluar lagi. Karena memang aku ini ada kerjaan kayak model QC lah, quality control. Komplain, tapi aku selalu mengingatkan mereka sejak awal, sejak kecil. Bahkan sama istriku dulu, waktu masih pacaran juga udah bilang bahwa hidupku ini bukan cuma punya kalian. Ini nyawaku ini punya orang banyak. Jadi kalian juga harus bisa ngertiin bahwa Abah ini kerja buat karyawan, buat perusahaan. Ribuan orang loh yang ikut kerja di perusahaan, anak istri mereka, segala macam kan mungkin sedikit banyak kinerja mereka terikat sama keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang aku buat dalam di pekerjaan. Apa yang diajarkan sama Haji Haryanto saat ini ke aku, ini Haji Haryanto sebagai guru nih, itu yang sering aku utarakan ke rekan-rekan di live atau di media-media sosial. Bukan bagaimana cara kita memimpin atau bagaimana cara kita bekerja. Yang lebih sering dihajar sama Haji Haryanto ke aku itu kepribadiannya, kemanusiaan. Bagaimana kepribadian kamu, bagaimana cara kamu hidup, bagaimana seharusnya cara kamu menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi lebih ke arah moral. Enjoy aja kalau aku tadi udah bilang, aku ini orang paling adem. Dalam artian aku bilang orang paling adem itu, aku itu nggak pernah menganggap orang-orang lain atau perusahaan-perusahaan lain yang ada di sekitarku satu jalur sama aku kompetitor. Nggak pernah. Aku cuma anggap mereka rekan-rekan seperjuangan semua. Jadi aku nggak pernah nganggap mereka itu saingan dan lain-lain. Jadi ketika mereka buka jalur di sekitarku atau buka jurusan yang sejurusan sama aku nggak ngerasa terusik gitu. Karena sejak awal aku udah punya brand sendiri. Aku udah punya market sendiri. Tinggal ngejaga aja.
rezeki nggak akan tertukar. Yang penting kita fokus melayani penumpang sebaik-baiknya. Karena udah jadi tambah pengangguran. Satu, setelah selesai Wonogiri kemarin itu, divisi Wonogiri udah anggap selesai, aku udah settle banget. Seperti yang aku bilang, operasionalku udah segitu per hari. Aku udah banyak kan waktu nganggurnya, terus jadi banyak ke arah jadi mentor. Banyak mas yang minta aku diundang ke seminar-seminar, kadang webinar ya bahasanya sekarang kan, atau kemana, tapi jawabanku selalu sama. Rian Mahendra ini bukan akademis. Bahasaku ini mungkin kalian nggak akan gampang terima, karena memang aku orangnya kasar. Mungkin aku lebih nyaman dan lebih apa ya, lebih prefer kalau aku tuh ngobrolnya sama teman-teman di kalangan gitu. Jadi terus akhirnya aku lebih intens ke situ juga. Dan lagi, kalau aku buka jaringan itu secara luas, belum tentu orang-orang itu yang nonton atau orang yang lihat atau orang yang datang itu orang yang mengerti bidang itu. Intinya kalau orang itu bukan orang yang ngerti bidangku dan tahu banyak tentang apa yang aku jalani, akhirnya edukasiku jadi nggak terlalu bermanfaat. Makanya aku jadi lebih sering nge-live itu atau ngasih edukasi kalau nggak lewat YouTube, yang cuman bisa nontonin doang tanpa ada feedback orang buat bertanya jawab. Aku kalau untuk unsur tanya jawabnya lebih prefer di grup Haryanto Mania di FB itu. Kadang aku cuman karena berhubung aku lagi mulai babak baru nih, pertempuran baru, aku mulai masuk ke kelas ekonomi, aku saat ini udah mulai jauh lagi dari media. Kita setiap tahun gathering loh, dari 2009. Nah ini yang banyak orang nggak tahu, kenapa kok Haryanto manianya banyak. Kalian sering lihat aku di media kan baru setahun ini aja, ya kan? Padahal aku itu udah terjun dari tahun 2009. Haryanto Mania itu aku udah mulai terjun, mulai ngebina mereka, ngebentuk mereka dari 2009. Makanya YouTube channelnya juga baru setengah tahun udah 200.000 subscribernya. Karena memang komunitasku udah ada sejak 2009. Entah kalian anggap ini benar atau tidak, tapi aku ini emang workaholic orang. Jadi aku wajar mungkin kalau orang kayak aku ngomong satu. Pria-pria pemalas itu nggak punya hak untuk membahagiakan siapapun. Pria-pria pemalas itu nggak punya hak untuk membahagiakan siapapun. Jadi entah kalian masih muda, kalian masih sekolah, atau mungkin kalian sudah dewasa, lawan rasa malas itu pertempuran paling berat. Dari segi ibadah juga paling berat, rasa malas itu. Lawan. Kalian kalau malas, kalian nggak berhak buat ngebahagiain siapapun. Orang tua kalian juga nggak layak kalian bahagiain, nggak mungkin bisa kalian ngebahagiain mereka. Belum kalau kamu punya pasangan. Terus tetap semangat selalu menebarkan kebaikan. Berbuat baik itu mudah, gampang. Seringan-ringannya kamu senyum. Ya, selalu tebarkan kebaikan, semangat menebarkan kebaikan itu aja. Jadikan hidup kamu bermanfaat buat orang-orang di sekitar kamu. Kalau memang kamu sudah merasa hidup kamu bermanfaat buat diri kamu sendiri, lakukan itu di orang-orang di sekitar kamu. Cara yang paling gampang apa? Senyum dan menebarkan kebaikan ke mereka. Sobat Profan, demikianlah ulasan Property and Fun kali ini yang berbincang-bincang dengan sosok Jenderal Perang PO Haryanto Rian Mahendra. Semoga tayangan inspiratif kali ini dapat menginspirasi bagi kita semua. Kita bertemu lagi pada konten-konten menarik berikutnya ya Sobat.